Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Di pembahasan yang lalu, saya udah nerangin mengenai bid'ah, bahwa bid'ah yang dilarang itu adalah bid'ah yang di dalam agama Islam, bukan yang di luar agama Islam. Bid'ah yang dalam agama Islam, misalnya menambah-nambah sholat, merubah-rubah hukum Islam, atau menambah-nambah hukum Islam. Nah, itu yang dilarang. Tapi kalau bid'ah di luar Islam, misalnya komputer, handphone, mobil yang dulu belum ada, kan sekarang udah ada. Itu bid'ah di luar Islam itu nggak apa-apa. Yang dilarang adalah bid'ah di dalam agama Islam. Nah, di samping itu ada satu hal yang harus kita pahami, bahwa menggunakan teknologi atau menggunakan alat dalam agama Islam itu boleh. Umpama kita menggunakan komputer untuk belajar Al-Quran atau menggunakan handphone. Nah, itu nggak apa-apa, dalam agama Islam nggak dilarang. Meskipun komputer atau handphone adalah hal yang baru yang pada zaman Nabi belum ada. Nah, yang mau saya tekankan kali ini adalah bahwa semua bid'ah itu terlarang, baik bid'ah sayyi'ah maupun bid'ah hasanah. Kenapa begitu? Karena Nabi emang melarang semua bid'ah. Karena Nabi mengatakan bahwa kullu bid'ah dolalah. Jadi semua bid'ah adalah sesat, baik bid'ah yang hasanah maupun bid'ah sayyi'ah. Nah, apa ada buktinya atau dalilnya bahwa bid'ah yang hasanah itu terlarang? Karena sebagian orang kan menganggap bahwa bid'ah yang terlarang itu bid'ah sayyi'ah, sedangkan bid'ah hasanah enggak terlarang. Nah, buktinya ada bahwa bid'ah hasanah itu terlarang, yaitu ketika sahabat Nabi berpuasa sunnah setiap hari. Puasa sunnah setiap hari itu kan nggak ada larangannya, dan itu nggak bertentangan dengan agama Islam, dan itu puasa sunnah yang diperintahkan oleh Nabi. Tapi karena nggak ada perintahnya bahwa puasa sunnah itu dilakukan setiap hari, maka itu menjadi terlarang, meskipun itu adalah bid'ah hasanah. Nah, terus ada orang yang mengatakan, bid'ah nggak apa-apa, buktinya sahabat Nabi banyak yang melakukan bid'ah. Nah, kalau ada sahabat Nabi yang melakukan bid'ah, itu kemungkinan dia melakukannya pada saat sebelum turunnya larangan bid'ah. Jadi sebelum Nabi melarang bid'ah, kemungkinan boleh jadi sahabat Nabi itu melakukan bid'ah. Nah, terus bagaimana kalau ada orang yang mengatakan begini? Kata siapa sahabat Nabi melakukan bid'ah itu setelah ada larangan bid'ah? Sebelum ada larangan bid'ah. Setelah ada larangan bid'ah juga sahabat Nabi ada yang melakukan bid'ah. Nah, kalau begitu ada kemungkinan sahabat Nabi yang melakukan bid'ah itu dia nggak tahu bahwa udah ada larangan bid'ah. Karena kan perintah dan larangan dari Nabi kepada umatnya itu disampaikan dari mulut ke mulut. Jadi dulu tuh belum ada komputer, belum ada handphone. Jadi dakwah itu hanya dilakukan dari mulut ke mulut, atau melalui surat, atau melalui tulisan-tulisan. Jadi boleh jadi dari Nabi sampainya ke umat Islam yang ada di pelosok itu lama. Mungkin ada yang sampainya setahun, ada yang sampainya 2 tahun, mungkin ada juga yang sampai 10 tahun baru informasi itu sampai ke sahabat atau umat Islam yang lain. Nah, jadi boleh jadi ada orang yang belum tahu bahwa bid'ah itu dilarang sehingga dia melakukan bid'ah. Tapi yang harus kita pahami adalah bahwa Nabi mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat, berarti semua bid'ah itu dilarang. Nah, terus
Bagaimana dengan orang yang mengatakan, Umar bin Khattab juga melakukan bid'ah dengan cara taraweh berjamaah. Nah, itu sebenarnya taraweh berjamaah sebenarnya bukan bid'ah, karena Nabi mencontohkan itu. Nabi dulu sholat taraweh berjamaah, tapi kemudian dia menghentikannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad khawatir kalau sholat taraweh itu kemudian diwajibkan oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad menghentikan sholat taraweh itu. Tapi sholat taraweh itu sendiri baik, jadi bukannya hal yang terlarang. Makanya ketika Nabi menghentikan sholat taraweh itu, kemudian ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia menghidupkan lagi sholat taraweh berjamaah. Tapi karena sangat berhati-hatinya sahabat, maka hal yang seperti itu pun dianggapnya bid'ah. Padahal semestinya itu bukan bid'ah. Nah, demikian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.